Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Kristus. Kami sekeluarga ingin berbagi kisah. Semoga dapat menjadi berkat bagi yang menyaksikan. Mendekati Natal 2020, 5 dari 8 anggota keluarga kami terkonfirmasi positif terserang COVID-19. Kakak ipar saya Mas Ivan, kakak saya Mbak Neni, keponakan pertama saya Carlo, suami saya Fajar, dan saya sendiri. Mas Ivan dan Mbak Neni harus dirawat di rumah sakit karena bergejala. Sedangkan kami bertiga, Carlo, Fajar, dan saya tidak bergejala, sehingga oleh pihak rumah sakit kami diminta untuk isolasi mandiri. Pada saat itu saya berpikir bahwa kondisi ini akan mudah kami lewati. Apalagi pada saat itu saya sendiri tidak bergejala. Saya sudah mendapatkan obat dan memiliki peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, hasil pemeriksaan lab dan juga ronsen menunjukkan bahwa paru-paru dan kondisi tubuh saya baik. Pikir saya, pastilah dalam 1 atau 2 minggu ke depan kami semua akan sembuh dengan sendirinya. Kakak-kakak saya akan pulang dari rumah sakit. Papa, adik, dan keponakan kedua saya yang terpaksa mengungsi ke tempat tinggal lain akan bisa segera pulang kembali ke rumah. Ternyata kenyataan berkata lain. Mulai hari ketiga, gejala mulai timbul di saya. Demam berhari-hari dan kadar oksigen semakin menurun. Saya mengalami hypoksia yang berbahaya. Sehingga di minggu pagi 27 Desember 2020, saya dibawa suami dan keponakan saya untuk mencari rumah sakit. Saya tidak pernah menyangka betapa sulitnya menemukan rumah sakit untuk rawat inap. Semua rumah sakit yang kami datangi dan kami hubungi penuh. Ditolak di berbagai rumah sakit dengan kondisi oksigen yang sangat rendah, membuat saya sempat berpikir, apakah ini akhir dari hidup saya? Dalam perjalanan mencari rumah sakit dan dalam kesesakan saya berdoa, Tuhan tolong, saya tidak bisa apa-apa tanpamu. Tuhan mendengarkan doa saya. Setelah berkeliling hingga sore hari, akhirnya saya mendapat pertolongan di UGD RSCM Kencana. Namun ternyata belum selesai sampai di situ. Pihak rumah sakit menginformasikan bahwa kamar rawat khusus COVID yaitu RSCM Kiara penuh, sehingga belum ada kepastian untuk saya mendapatkan rawat inap. Lalu saya kembali berdoa, Tuhan tolong, saya tidak kuat lagi kalau harus mencari rumah sakit. Tuhan kembali mendengar doa saya. Puji Tuhan jam 11 malam akhirnya ada kamar kosong dan saya dipindahkan ke sana. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Selama 10 hari saya dirawat di RSCM Kiara dan selama 10 hari itu Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Saya, orang yang sering lupa bersyukur, diajarkan Tuhan betapa luar biasa pertolongan yang Tuhan sediakan. Dia menyediakan segala yang terbaik yang saya butuhkan tepat waktu. Dan bayangkan, semua itu gratis. Dia juga memperlihatkan begitu banyak orang yang mengasihi dan peduli pada saya. Saya, orang yang sering tidak peduli pada lingkungan sekitar, diajarkan Tuhan peduli dan berbagi pada sesama. Dan bahwa selalu ada kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya, orang yang sering mengandalkan kekuatan sendiri, diajarkan Tuhan percaya dan hanya mengandalkan Dia. Ketika semua hasil pemeriksaan saya menunjukkan penurunan kondisi, Dia menunjukkan kuasa-Nya. Saya, orang yang lebih memilih menggunakan waktu saya untuk hal lain selain mencari Tuhan, diajarkan Tuhan, seluruh waktu saya adalah milik Tuhan yang dapat diambil kapanpun. Ketika video ini dibuat, hasil swab PCR kami semua sudah negatif. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tapi karena kuasa dan mujizat Tuhan. Seluruh anggota keluarga kami belajar bahwa kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Nya yang selalu digenapi di hidup kami. Haleluya. Amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hati. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu.